apa ini maksudnya nyantumin hadis kayak gitu Kak. Iya. Mencoba menjawab ya. Kita lihat dari sejarah perkembangan tafsir sufistik pada fase kedua. Nah, fase ini kan mencakup 3 varian. Nah, kita ambil Kak, kita baca di tafsir sufistik yang varian yang pertama, yaitu tafsir sufistik moderat. Nah, di mana tafsir sufistik di sini pada fase pertama ini mencantumkan pada varian yang pertama ini mencantumkan hadis Nabi, asar sahabat, dan perkataan para mufasir sebelumnya. Kayak gitu. Mungkin kalau contoh nanti Kak dicari dulu atau teman-teman yang bisa menambahkan. Boleh. Itu Kak mungkin sedikit membantu. Terima kasih. Berarti apakah hanya di pada penafsiran tafsir sufistik pada pas abad kedua saja Kak? Maksudnya penafsirannya mencantumkan hadis Nabi gitu. Mungkin ada aja Kak kalau kita gali apa ya kita cari tahu gitu Kak. Untuk Bisa jadi ada gitu Kak. pada yang fase terakhir itu Kak, fase kelima Fase kelima. abad ke-13 19 masih sampai sekarang itu tafsir sufistiknya kira-kira ada enggak ya? Maksudnya yang menggunakan hadis juga gitu. Oh ya, ntar Kak. Ntar cari dulu. Baik, terima kasih Kak. Mencoba menjawab pertanyaan Kak Jua. Kalau misalkan tafsir batinnya itu dia penafsiran yang dilakukan oleh kelompok atau sekte batiniah Kak. Jadi kalau misalkan tafsir sufistik itu dia kalau batinnya itu dia emang benar-benar dari batin gitu Kak, nggak apa ya mereka itu menafsirkan ayat tanpa apa ya adanya arti dohir. Tapi kalau misalkan tafsir sufistik, walaupun dia ada sebagian ulama gitu yang apa memilih apa menafsirkan dengan batin saja, tapi mereka itu tetap mengakui Kak. Kalau misalkan tafsir sufistik itu mereka masih ada yang mengakui arti dohirnya gitu Kak.
Mungkin kalau bisa dikasih contoh aja ya, Kak. Misalkan kalau tafsirnya Batinia itu contoh kayak surat Maryam ayat pertama Kaf Ha Ya Ain Shad. Nah, beliau itu menafsirkan kayak gini. Huruf kafnya itu menunjukkan kepada nama Padang Karbala, suatu tempat dinamai Husain terus dibantai. Terus huruf H-nya itu menunjukkan kepada halak al-itrok, yaitu hancurnya keluarga Nabi. Terus huruf Ya-nya menunjuk kepada atsi, yaitu rasa haus yang dialami Husain. Sedangkan huruf Sodnya menunjuk kepada kesabaran Husain. Jadi dia itu lebih kepada penafsirannya lebih ke Syiah gitu, Kak. Apa pandangannya gitu. Kalau misalkan Batiniyah itu. Oh gitu ya Kak. Saya Berarti ini, kapan tadi Kak? ya ya ya. Mau di itu ya? Nggak apa-apa. Enggak. Nggak apa-apa. Umi Kulsum, silahkan. Gimana Kak? Kak Zulfa? Ya, alhamdulillah sudah cukup. Nggak cukup jelas juga sih, cuman masih agak bingung dikit. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi sama Bapak bedanya apa. Tadi ini sih udah cukup memahamkan, cuman masih agak bingung-bingung dikit. Spesifiknya tuh kayak gimana gitu, yang batin sama yang apa sofistik begitu. Jadi kalau misalkan yang sofistik itu untuk ulama kontemporer sekarang itu nggak dipakai lagi ya Kak? Apa bagaimana? Kami ingin menjawab ya Kak Zulfa. Mungkin kalau misalnya digunakan, masih digunakan ya Kak, masih digunakan, sudah jadi bukan. Tapi gimana ya, tergantung orang orang itu mau konsumsinya yang mana gitu loh Kak. Kalau misalnya mau konsumsi yang tafsir sufistik, mungkin bisa ambil rujukannya ke tafsir sufistik yang lebih mau sebelum era kontemporer atau setelah era kontemporer. Gitu Kak. Baik Kak, terima kasih. Aku ingin menjawab ya,
dari pertanyaan klasik yang bagaimana ya yang melatar belakangi fase sejarah perkembangan tasawuf itu. Jadi kan sebenarnya tasawuf itu kan dikenalkan sejak abad kedua Hijriah. Nah, sejak saat itu sudah ada tuh metode penafsiran sufistik. Ya, berarti metode penafsiran sufistik itu udah ada dari zaman Nabi Muhammad. Tepatnya setelah peristiwa Haji Wada ya Kak. Nah, karena dari saat itu beberapa sahabat tuh udah ada menjalani gaya hidup tuh sebagai sufi gitu, menjauhi dari kenikmatan duniawi. Jadi udah mulai ada tuh Kak gaya-gaya tulisan penafsiran sufistik. Nah, yang 5 fase ini itu berasal dari dikelompokkan oleh ini siapa tadi yang di makalah itu kan tadi dikelompokkan menjadi 5 kan. Yang fase pertama itu abad kedua, fase kedua itu abad kelima, fase ketiga itu abad ketujuh, dan seterusnya kayak gitu. Nah, setiap fase itu kan tergantung dari ini Kak, dari imamnya gitu. Kan fase pertama itu kan dibawa oleh Abdurrahman Muhammad As-Sulami. Dan fase pertama itu mengambil rujukan dari pemikiran dari imam yang menulis mufasir. Ada bentar. Nah, yang pertama itu kan fase pertama itu kan dibagi 2 tahap kan. Yang pertama itu sama Hasan Abbasi dan Ja'far As-Shadiq. Terus fase tahap keduanya itu sama Abu Abdurrahman Muhammad As-Sulami. Itu fase kedua itu dibagi jadi 2. Pokoknya gitu deh yang kayak udah ada di tes. Kak Ucung, suara Kak Ucung putus-putus. Terus dari mana Kalas? Terakhir yang di akhir tadi. Udah tuh. Pokoknya pada intinya yang 5 fase itu kan itu dibagi itu sejarah periodisasinya dibagi sama Gesat Boring itu Kak. Yang setiap fase itu udah ada tergantung imam yang pada saat itu.
menulis tafsir. Kalau Lastri yang kita tadi udah dijawab belum? Kalau Lastri kedengeran. Belum, Kak. Suara sih dengar nggak Mencoba ya? menjawab ya Kak. Kan udah jelas Kak. Menjawab ya Kak. Kalau menurut saya sih kan di sini juga udah apa ya, tercantum gitu tafsir yang bercorak sufistik. Ya mungkin ya semuanya ini tafsirnya pasti berisi tentang lebih ke sufistik, tentang sufi gitu Kak penafsirannya. Kalau menurut saya pribadi sih Kak. Nanti bisa Bapak tambahkan atau teman-teman yang mau menambahkan silahkan. Gitu Kak. Terima kasih jawabannya, Kak. Ya, Ya, Kak Ucum. Mungkin nanti bisa ditambahin lagi sama teman-teman atau Bapak. Suara sih ada nggak ya? ada Kak. Oke. Tadi mencoba menambahkan yang Kak Julpa, apakah kontemporer sekarang ini tafsir sufi itu masih ada? Ada, cuman Kak sekarang itu mengalami penurunan karena apa ya tanggapan negatif gitu. Yang mereka itu menganggap apa ya bahwa sufi itu dianggap sesat kayak gitu Kak. Jadi ada mungkin tapi ya turun gitu nggak banyak kayak dulu gitu Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih. Ya. Teman-teman apa ada yang ingin bertanya lagi? Teman-teman apa ada yang ingin bertanya lagi? Apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka kami alihkan ke Bapak.
Sudah. Udah Bapak. Ada yang Bismillah, belum? alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Baik, kita lanjutkan sekarang tafsir sufi. Ya, tadi sudah disampaikan sufi itu apa, bagaimana sejarahnya, dan seterusnya. Saya hanya ingin menandaskan kembali bahwa dalam aliran sufi secara umum para ulama membagi menjadi dua. Ada sufi nadhari dan ada sufi amali. Ya. Sufi nadhari kadang-kadang juga disebut dengan sufi falsafi. Ya, sufi praktis, sufi teoritis ya. Sufi yang berfilsafat ya, makanya disebut dengan sufi falsafi atau sufi nadhari. Sementara yang kedua sufi amali kadang-kadang disebut sufi sunni ya. Sufi amali itu sufi yang membasiskan gerakannya kepada amal ibadah secara konkret ya, tanpa berteorisasi ya, tidak berteori, tidak menggunakan filsafat di dalam pandangan-pandangan tasawufnya. Menitik beratkan hanya pada laku spiritual ya, perbaikan akhlak lahir dan batin. Karena itu disebut dengan amali ya, nisbat kepada kata amalun. Kadang juga disebut sufi sunni karena mereka di dalam mengembangkan pandangan-pandangan kesufiannya lebih sering memenangkan atau merujuk kepada sunnah-sunnah Nabi. Karena itu disebut dengan sufi sunni ya. Bisa juga karena pengikutnya kebanyakan adalah ahlu sunnah gitu ya. Makanya disebut juga dengan sufi sunni. Jadi ada dua kelompok besar ya. Nah, dua-duanya tentu menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis ya, merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis Nabi. Nah, sumber penafsiran dari kedua belah pihak sebenarnya sama ya, yaitu adzauq atau intuisi rasa yang berasal dari isyarat-isyarat batin. Karena mereka semua baik yang kelompok sufi nadhari maupun sufi amali itu istiqamah membersihkan pikiran, membersihkan batin dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang menutupi mata batin, mata pikiran ya, dengan cara banyak melakukan riyadhah, puasa, qiyamul lail, bekerja di siang hari dan seterusnya, dengan terus menata husnudzon dalam hati, maka mereka akhirnya hati dan pikiran yang jernih ya, akibat dilatih terus ya, dengan latihan yang istiqomah dalam jangka yang panjang, akhirnya cahayanya itu gampang memantulkan ya. Jadi ibarat kaca, hati itu diibaratkan oleh Al-Ghazali ibarat kaca cermin. Jadi kalau sering dibersihkan, dilap setiap hari 2-3 kali ya, maka cermin ini akan mudah untuk memantulkan cahaya. Nah, cahaya itu kan sering disebut sebagai hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Itu dalam Al-Quran disebut dengan nur. Al-Quran juga disebut dengan nur karena di dalamnya ada hidayah, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau hatinya ini bersih, dia akan mudah sekali untuk memantulkan cahaya ya, yang datang dari Tuhan melalui hidayah itu ya, petunjuk yang datang dari Tuhan. Nah, karena kebersihan dan kejernihan hati dan pikir itulah maka
ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, ketika membaca hadits nabawiyah, itu punya refleksi dan juga punya pandangan-pandangan yang jernih. Dan kadang-kadang berbeda dengan pandangan umum yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, jadi sumbernya dua kelompok ini sama, yaitu didominasi oleh sumber isyarat batin. Ya, tetap juga merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tentu saja aqwal para ulama, para sahabat, para tabi'in tentu saja ada ya sebagai dukungan data argumen, ya tetap ada dari sumber-sumber lain ya. Nah, yang membedakan antara dua kelompok ini yang paling kelihatan adalah pada aspek apa itu namanya, penggunaan teori filsafatnya gitu ya. Jadi di dalam tradisi aliran Sufi Nadhori itu selain riyadhah batin tadi itu biasanya plus ditambah dengan pemikiran-pemikiran teori sufistik. Ya, sehingga apa? Sehingga ada perbedaannya dengan aliran Sufi Amali. Kalau Sufi Amali hanya cukup berdasarkan isyarat daud batin tadi itu saja ya, tidak dibumbui dengan teori-teori filsafat. Itu persamaan perbedaan yang mencolok ya di antara kedua aliran ya, tapi semuanya adalah kelompok Sufi. Nah, di antara tokoh-tokoh utama yang dikategorikan oleh para peneliti ke dalam kelompok Sufi Nadhori atau Sufi falsafi itu ada Al-Imam Al-Akbar Al-Kibritul Ahmar Ibnu Arabi ya, Muhyiddin Ibnu Arabi. Muhyiddin Ibnu Arabi. Kemudian ada Abu Yazid Al-Bustami, kemudian ada Al-Hallaj ya. Ada Dunnun Al-Masri, itu As-Suhrawardi Al-Maktul ya. Itu nama-nama yang dalam penelitian banyak orang dimasukkan dalam kelompok Sufi Nadhori. Kalau di Indonesia itu dulu ada cerita Syekh Siti Jenar ya, Syekh Lemah Abang. Itu juga digolongkan kepada Sufi Nadhori ya, pandangan-pandangannya sama dengan Al-Hallaj, sama dengan Ibnu Arabi. Nah, kalau yang masuk dalam kategori Sufi, tokoh-tokoh besar ya, Sufi Amali, itu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Abul Hasan Asyadili, Ziyauddin Al-Naqsyabandi ya. Di Indonesia ya banyak ya. Syekh Nawawi Banten itu ya termasuk Sufi juga, tapi Sufinya Sufi Amali. Di Jawa ada Wali Songo, itu juga Sufi Amali ya. Dan ulama-ulama kita banyak ya. Mayoritas pengikut tarekat-tarekat di Indonesia atau di dunia Islam itu yang mengikuti jejak Sufi Amali ya. Walaupun pada tahap tertentu ya, nama-nama yang tadi saya sebut itu juga punya pikiran-pikiran yang filosofis yang berbasis pada teori-teori filsafat ya, tetapi tetap dominan pada aspek amaliyah dan riyadhahnya ya. Sehingga oleh para peneliti nama-nama yang terakhir tadi itu dimasukkan ke dalam kelompok Sufi Amali.
Nah, sekarang kita masuk beberapa contoh ya. Ini saya ambilkan dari Al-Ittijahat Al-Munharifah, karangannya Syekh Muhammad Husain Adz-Dzahabi. Dia mengutip beberapa dari qaulnya Al-Imam Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi ya, tapi Ibnu Arabi tanpa al. Kalau ada alnya itu mufassir. Abu Bakar Ibnul Arabi itu mufassir yang punya ahkamul Quran, mazhab Maliki ya, dua-duanya sama orang Spanyol ya, tetapi dua orang berbeda ya. Yang kita bahas sekarang ini Ibnu Arabi As-Sufi ya. Kalau Ibnul Arabi, Arabnya ada alnya, itu adalah beliau seorang faqih, mufassir juga ya. Dalam kitab Ahkamul Quran alal madhab al-Maliki. Oke. Di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi, ya, kitab yang monumental sampai kepada kita, ada setidaknya dua yang besar ya, yaitu Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Fususul Hikam. Tapi ini ditulis Nususul Hikam ya sama Husain Adz-Dzahabi. Yang umum judulnya adalah Fususul Hikam ya, pakai fa. Ya mungkin perbedaan tahqiq. Baik, di sini ya sebagaimana tadi saya katakan, teori filsafat itu sering digunakan oleh sufi-sufi nadhari. Ya. Nah, di antara teori filsafat yang sangat kuat mempengaruhi pemikiran Ibnu Arabi adalah teori wahdatul wujud, ya. Kesatuan wujud. Kalau dalam bahasa Jawa, manunggaling kawula Gusti, ya. Menyatunya antara hamba dengan Tuhannya. Ya. Nah, secara umum yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu adalah sesungguhnya wujud-wujud yang ada ini ya itu adalah tajalliyat dari wujud yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud hakiki itu Allah saja. Al-Haq saja, yaitu Allah. Sementara selain Allah, artinya makhluknya, itu wujudnya adalah wujud semu, wujud bayangan, wujud dhilli. Dikatakan wujud bayangan, ya makhluk itu wujud bayangan, yaitu buktinya mereka pasti akan mati dan sirna pada waktunya. Tidak kekal. Ya. Jadi yang hakiki ya wujudnya hanya Allah. Nah, sehingga yang sirna ini, yang fana ini, ya termasuk wujud kita, wujud manusia, dan tentu makhluk-makhluk yang lain, itu juga akan sirna. Jadi wujud hakiki itu hanya Tuhan, sementara wujud selain Tuhan, yakni wujud makhluk, itu adalah wujud semu yang merupakan tajalliyat atau madhahir, ya, penampakan kalau kira-kira dalam bahasa kita ya, penampakan Tuhan. Ya, tentu kata penampakan itu jangan dipahami seperti penampakan jin, penampakan apa namanya setan yang dalam film-film, bukan itu yang saya maksud ya. Penampakan tajalliyat gitu ya. Jadi untuk memudahkan penjelasan mengenai wujud ini, ya antara wujud hakiki dengan wujud zilli tadi itu seperti kita sedang bercermin ya. Kalau Anda bercermin, maka wujud gambar yang ada di dalam cermin itu bukan wujud asli. Itu wujud bayangan. Wujud tajalli, wujud madhahir.
Yang wujud hakiki ya Anda itu yang di depan cermin. Ya. Karena itu ketika Anda bergeser tidak lagi ada di cermin, wujud yang tadi Anda lihat di dalam cermin itu kan hilang. Nah, itu untuk memudahkan pemahaman saja ya. Tentu tidak boleh dikiaskan dengan Tuhan karena wujud Tuhan itu tentu saja zatnya tidak sama dengan zat manusia ya. Laisa kamitslihi syai'un ya. Harus ada dalam keimanan kita bahwa wujudnya Tuhan tentu tidak sama dengan wujudnya makhluk. Itu jelas ya. Nah, penjelasan tadi itu hanya untuk takribul fahmi, mendekatkan pemahaman. Nah, sehingga ya hakikat wujud di semesta ini ya tajalliyatnya Tuhan. Karena itu disebut dengan wahdatul wujud, kesatuan wujud. Karena semuanya berporos dan kembali kepada wujud yang hakiki, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan teori filsafat pada awalnya ya, yang kemudian digunakan oleh para sufi antara lain Ibnu Arabi di dalam menjelaskan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi begitu ya. Sehingga nanti hasil penafsirannya banyak dikritisi oleh orang. Misalnya ketika beliau menafsiri Al-Isra 23, qauluhu ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Beliau mengatakan fa'ulama urrusumi yahmiluna lafdha qadha 'alal amri. Ulama rusum yang dimaksud adalah rusum itu dari kata rosem. Rosem itu tulisan, berarti ahlu dzahir. Ulama dzahir ya seperti kita mufassir pada umumnya itu masuk dalam kategori ulama rusum ya. Itu membawa lafadz qadha wa qadha ini dalam ayat ini alal amri pada makna al-amr, perintah, wa qadha ay amara. Itu makna umumnya kan. Ay amara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan ya alla ta'budu agar kalian tidak menyembah illa iya kecuali hanya kepadanya. Yaitu makna umum inda ulama irrusum atau ulama zahir menurut Ibnu Arabi. Wa nahnu dan kami ya Ibnu Arabi mengatakan nahmiluhu 'alal hukmi kashfan wa huwa sahih. Kami membawa makna qadha, memahami makna qadha itu dengan makna al-hukm ay hakama. Wa hakama rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan makna al-hukm ini adalah makna kasyaf, artinya berdasarkan isyarat batin ya. Dan ini makna yang sahih kata Ibnu Arabi. Nah, kalau menggunakan makna versi Ibnu Arabi ini, berarti makna ayat tadi tidak lagi Tuhan memerintah, tetapi Tuhan memutuskan. Jadi wa qadha ay wa hakama rabbuka, Tuhanmu telah memutuskan alla ta'budu agar kalian tidak menyembah kecuali Ia kepadanya. Jadi itu keputusan Allah. Tidak ada yang menyembah kecuali kepadanya. Beda kan? Kalau yang pertama kan Allah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Kalau yang kedua versi Ibnu Arabi, Allah memutuskan, bukan memerintah, memutuskan. Tuhanmu telah memutuskan kalian tidak boleh menyembah kecuali kepadanya. Nah, dengan pemaknaan seperti ini, maka ya tafsirannya berbalik 180 derajat. Fa innahum i'tarafu annahum ma ya'buduna hadhil asya' illa lituqarribuhum ila Allahi zulfa. Sesungguhnya mereka, kata Ibnu Arabi, mengakui bahwa mereka itu
tidak menyembah benda-benda ini kecuali hanya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa'anzalahum manzilatan nuwab adh-dhahira bisurati manistanabahu. Jadi mereka meletakkan benda-benda itu sebagai perwakilan yang terlihat di depan mata, ya, perwakilan dari siapa? Dari zat yang dia wakili, maksudnya ya dari Tuhan yang satu itu. Wa ma thamma surah illal uluhiyah fanasabuha ilaihi. Ya. Tidak ada bayangan, tidak ada gambar di sana kecuali ketuhanan. Makanya mereka menisbatkan uluhiyah ilaihim kepada asya itu, kepada benda-benda yang disembah. Ya, kan orang menyembah api, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah patung gitu ya. Nah, dengan tafsir Ibnu Arabi ini, maka benda-benda yang disembah itu hakikatnya bukanlah Tuhan, ya, tetapi itu adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Karena mereka meyakini bahwa, dan mereka tahu dan yakin bahwa matahari itu bukan Tuhan. Patung itu juga bukan Tuhan. Api juga bukan Tuhan. Bulan bukan Tuhan. Itu adalah makhluk. Hanya saja kenapa mereka menghadapkan arah persembahan dan peribadatannya kepada benda-benda itu, yaitu hanya sebagai surah, sebagai gambaran, ya, yang hakikatnya sesungguhnya adalah tetap menuju kepada Tuhan Allah, ya, Tuhan pencipta benda-benda itu. Itu tafsiran Ibnu Arabi, ya. Nah, dalam halaman-halaman lanjutannya dalam Futuhat itu juga diterangkan, ya, apa yang dilakukan oleh para penyembah-penyembah itu juga dilakukan oleh umat Islam, umat Muhammad. Nah, dia mengatakan, kita tidak ada satupun umat Muhammad mengatakan bahwa kita menyembah Ka'bah. Ya, Ka'bah itu hanya perantara. Ya. Jadi Tuhan kita adalah yang memiliki Ka'bah. Jadi pasti syirik kalau orang mengatakan Ka'bah sebagai Tuhan. Tidak ada itu. Ya. Makanya dalam li'ilafi Quraisy dikatakan, ya, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhannya rumah ini. Bukan menyembah rumah ini, bukan menyembah Baitullah, tidak ada. Jadi kalau Anda meyakini Baitullah sebagai Tuhan Anda menyekutukan Allah. Tidak boleh. Nabi Muhammad tidak mengajari itu. Jadi yang kita sembah apa hakikatnya? Ya, Rabb hadzal bait, Tuhannya Baitullah. Baitullah itu hanya sebagai perantara jihadul qiblah. Jihad kita, arah di mana kita melakukan sholat. Ya kan? Semua sholat mengarah ke situ, tapi tidak boleh kita meyakini bahwa kiblat Ka'bah itu sebagai Tuhan kita. Tidak boleh, kan? Tidak pernah kita diajari begitu, kan? Lalu ditanya, Tuhan kita siapa? Kata Ibnu Arabi, Tuhan kita yang mencipta Ka'bah. Siapa? Ya Allah dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Ibraninya itu namanya Il sebutannya. Kalau dalam bahasa kita ya Tuhan. Dalam bahasa Jawa ya disebut pangeran. Tidak ada yang tahu hakikat Tuhan.
Yang taunya kan hanya informasi dari Nabi, itu pun disebut sifat-sifatnya. Punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Tapi Allah seperti apa? Kita cukup yakin bahwa dialah yang mencipta semesta ini dan punya sifat-sifat yang sebegitu banyak. Nah, itu gambaran Ahlussunnah begitu. Nah, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, dia menyembah patung Lata, Manat, Uzza, Hubal, kata Ibnu Arabi. Mereka tahu itu semua ciptaan, bukan Tuhan. Itu. Lalu Tuhannya siapa? Ya yang mencipta itu semua. Lalu kenapa kok ibadahnya menyembah patung? Yaitu untuk liyuqarribuna ilaihi zulfa, hanya sebagai perantara untuk mendekatkan diri. Sebagaimana umat Muhammad juga perantaranya adalah Ka'bah ketika dia sholat menyembah Tuhannya. Nah, tafsir ini kemudian diapakan? Dikritik oleh banyak ulama gitu ya. Karena bisa berbahaya bagi orang awam terutama. Nanti orang awam menganggap semua agama sama. Akhirnya begitu kan. Makanya dikritik. Ya, dikritik. Oleh karena itu belajar tasawuf itu juga harus hati-hati ya. Belajar tasawuf itu juga harus hati-hati. Kalau dasar syariatnya tidak kuat, itu bisa berbahaya. Termasuk belajar filsafat ya. Tapi kita tetap harus kenal pemikiran-pemikiran begitu ya, biar tahu ya ilmunya. Lalu dalam ayat Al-Baqarah 163, ini ketika beliau menafsirkan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yang esa. Ibnu Arabi mengatakan innallaha ta'ala khataba fi hadhil ayati al-muslimin. Sesungguhnya Allah berbicara di dalam ayat ini kepada orang-orang muslim, walladzina abadu ghairallah qurbatan ilallah, dan juga berbicara kepada orang-orang yang menyembah selain Allah sebagai perantara untuk mendekatkan diri padanya. Fama abadu illallah, maka hakikatnya mereka tidak menyembah kecuali kepada Allah, kata Ibnu Arabi. Falamma qalu, ketika mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini kan ayat ya. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, maksudnya berhala-berhala itu, illa liyuqarribuna, kecuali untuk mendekatkan kami ilallahi zulfa, kepada Allah sebagai perantara gitu ya. Fa'akadu dzikral illah. Ayat ini kata Ibnu Arabi jelas menyebutkan ya, menegaskan penyebutan ilatnya, sebab hukumnya kenapa mereka menyembah berhala-berhala itu, yaitu apa? Liyuqarribuna, ada ilatnya, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Faqala Allahu lana, maka Allah berkata kepada kita, inna ilahakum, sesungguhnya Tuhan kalian, wal ilaha alladhi yatlubul musyrikul qurbata ilaihi bi'ibadati hadzal ladzi asyraka bihi wahidun. Sesungguhnya Tuhan kalian dan Tuhan yang diminta oleh orang-orang musyrik untuk mendekatkan diri kepadanya dengan cara beribadah kepada benda-benda itu, ya, itu hakikatnya wahidun, satu. Ka'annakum mahtalaftum fi ahadiyati, seakan-akan kalian tidak berbeda di dalam keesaannya. Nah, ini teori wahdatul wujud ya, kesatuan wujud. Jadi dari teori kesatuan wujud itu mengantarkan Ibnu Arabi kepada wahdatul adyan, kesatuan agama-agama yang tadi di atas ayatnya. Wa qadha rabbuka. Lalu pada ayat ini itu wahdatul ilah, kesatuan Tuhan jadinya. Jadi Tuhan semua sama.
secara hakiki menurut Ibnu Arabi. Nah, tafsir ini tentu dikritik banyak ulama dan dikategorikan sebagai ad-dakhil fit tafsir ya. Ad-dakhil fit tafsir karena apa? Karena menganggap Tuhan yang disembah oleh semua pengikut agama-agama itu sama gitu ya. Ya lebih kepada ya mungkin preventif ya, karena nanti orang akan sangat berbahaya ya kalau membaca tafsir seperti ini. Dan karena itu kemudian para ulama memberikan komentar dan penilaian bahwa pemikiran tafsir ini masuk kategori ad-dakhil. Karena apa? Karena ada bias menggunakan teori-teori filsafat di dalam penjelasannya. Dan seterusnya banyak sekali ya, tidak saya baca semua ya tentu. Itu sebagai contoh saja. Warofa'nahu makanan aliyah, ini cerita Nabi Idris. Itu juga ditafsirkan oleh Ibnu Arabi. Dia mengatakan wa 'alal amkinah al-makanul ladzi taduru alaihi riha 'ala bil aflak. Tempat-tempat yang paling tinggi adalah tempat alladzi taduru alaihi riha 'ala bil aflak. Yang berputar di tempat itu planet-planet ya, al-aflak ya, di dalam alam aflak. Wa huwa falakus syamsi, dan dia adalah planet matahari. Wa fihi maqamu ruhaniyat Idris. Di dalam planet itu ada makom atau kedudukan rohaninya Nabi Idris. Wa tahtahu sab'atu aflakin, di bawahnya ada 7 lapis aflak. Wa fauqahu sab'atu aflakin, di atasnya 7 lapis aflak. Wa huwal khamis asyar, dan dia berada pada lapisan yang ke-15. Tsumma dzakara al-aflak allati tahta falaki syamsi wallati fawqahu tsumma qala wa amma 'ulul makana fa huwa lana a'dil muhammadiyyin. Adapun derajat yang paling tinggi itu adalah derajat bagi kita, yakni umat Muhammad, sebagaimana firman Allah, wa antumul a'launa wallahu ma'akum. Kalian semua menempati tempat derajat yang paling tinggi. Wallahu ma'akum, dan Allah bersama kalian. Ini diambil dari Fususul Hikam ya, Ibnu Arabi. Jadi walaupun Nabi Idris itu berada pada level peringkat 15 makomnya ya, tetapi peringkat Nabi Idris yang ada di level 15 itu tidak mengalahkan ya keagungan dan ketinggian makom Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Nah, penjelasan lapisan-lapisan falak tadi itu ya, garis edar planet ini kan menggunakan teori filsafat juga. Karena itu dinilai oleh para pengkaji, para kritikus tafsir ini termasuk dalam kategori ad-dakhil fit tafsir ya. Dan seterusnya, nanti Anda baca sendiri, bisa di-download. Nah, lalu parameternya bagaimana ya? Tadi sudah didiskusikan ya. Parameter yang dipakai untuk mengukur produk tafsir sufi itu sama dengan parameter yang dipakai untuk mengukur produk tafsir kaum kebatinan, kaum batiniyah kemarin. Atau juga tafsir-tafsir Ra'yi itu juga bisa menggunakan parameter ini. Ini sebenarnya dinukil dari Al-Muwafaqat ya, Imam Asy-Syatibi. Ada 2 ya, yang minggu-minggu lalu sudah saya sebutkan dalam bahasa yang singkat, tapi di sini disebut secara agak lebar panjang ya. Dia mengatakan
parameter pertama adalah awaluhuma ayyasihha ala muqtadadz zahir al-muqarrar fi lisanil Arab bihaitsu yajri ala al-maqasidil arabiyyah. Jadi makna hasil takwil batinnya itu dipastikan harus sahih sesuai dengan zahir lafadz yang yang ditetapkan di dalam bahasa Arab atau kaidah-kaidah bahasa Arab dan maqasid bahasa Arab. Jadi bahasa gampangnya syarat yang pertama itu ya untuk melihat dan mengukurnya itu apakah tafsir hasil takwil isyarat batin ini bisa diterima atau tidak. Maka parameter pertama adalah kalau dia sesuai dengan kaidah dan maqasid bahasa Arab, maka bisa diterima. Nah, lalu syarat yang kedua, ayyakuna lahu syahidun nasan aw dhahiran fi mahallin akhar yashhadu li sihhatihi. Dipastikan harus ada syahid, dalil, argumentasi baik berupa nas atau dhahir di tempat lain ya yang mendukung kebenaran takwil isyarat batin tadi itu. Tanpa adanya mu'arid, penentang ya. Jadi tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain. Jadi harus ada dukungan dalil, argumen sebagai saksi ya bahwa makna hasil takwilan batin ini itu sahih ya. Nah, dua syarat ini menjadi parameter yang bisa Anda pegangi untuk menilai apakah tafsir sufi itu atau produk tafsir sufi itu bisa diterima ataukah tidak. Nah, saya ingin memberi contoh ya tafsir sufi yang masih bisa diterima dan dikategorikan al-asil. Misalnya Sahal At-Tustari ketika menafsirkan qauluhu ta'ala dalam Al-Baqarah 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Beliau mengatakan andada sebagai aldada, maknanya adalah aldadat. Aldadat itu bidun, itu lawan ya. Lawan. Fa'akbarul aldadat, dan lawan yang paling besar itu adalah an-nafsul ammarah bisu, yaitu nafsu amarah bisu ya, yang memerintah kepada keburukan. Jadi nafsu itu merupakan penghalang ya yang paling besar bagi manusia dari Tuhannya. Jadi lawan yang paling berbahaya yang bisa menghalangi manusia dari Tuhannya itu adalah nafsu amarah bisu. Al-mutatalli'atu ila hududiha wa munaha, yang terus meminta bagian-bagiannya dan harapan-harapannya bighairi hudam minallah, tanpa ada petunjuk dari Allah. Nah, ini At-Tustari, Sahal At-Tustari dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim. Nah, kalau kita perhatikan makna ini, beliau kan memaknai andada itu sebagai lawan. Nah, di antara lawan ya yang bisa menghalangi manusia dengan Tuhannya itu adalah nafsu. Nah, makna nafsu ini bisa diterima nggak secara bahasa? Nah, di sini dijelaskan. Annan nafsa al-ammara bisu dahilatun tahta umumil andad. Bahwa pemaknaan an-nafsul ammara bisu ya itu masuk di bawah keumuman lafadz al-andad. Al-andad itu jamak dari niddun ya. Hatta lau fussila, seandainya mau ditafsil ya, apa sih makna-makna andad itu? Apa saja sih sesuatu yang bisa menghalangi manusia dari Tuhannya?
yang penghalang itu adalah juga secara tidak langsung bisa disebut sebagai lawan, ya, lawannya Tuhan. Apa saja kira-kira kalau ditafsir, diperinci? Ya, bisa sonam, ya, berhala, syaiton, bisa juga nafsu, dan seterusnya. Kalau hari ini yang mungkin bisa game, bisa drakor gitu ya, itu semua kan bisa melalaikan kita dari Tuhan. Berarti itu masuk, dicakup oleh lafadz andada. Jadi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, bisa apa saja rupanya itu, rupa andad itu ya, musuh Tuhan yang bisa menghalangi manusia, bisa usul sampai kepada Tuhan. Apa saja, bisa jadi itu berhala, bisa jadi setan, bisa juga nafsu kita, bisa juga kalau hari ini game, yang suka game, main bola, yang suka hobi bola sehingga lupa diri, lupa daratan. Kuliner, bagi mereka yang suka kuliner sehingga lupa diri, sholatnya lupa, puasanya lupa, itu kan berarti sesuatu yang menghalangi, ya, yang menjadi musuh Tuhan, ya, karena menghalangi manusia sampai kepadanya. Nah, karena itu pemaknaan nafsu, ya, atau memaknai al-andad dengan nafsu amarah itu masih bisa diterima secara kaidah dan maqasid arabiyahnya, ya. Nah, maka makna sonam benar, makna syaiton benar, makna nafsu benar, ya. Kalau Anda kembangkan tadi hobi kuliner yang berlebihan bisa dibenarkan juga masuk kategori anda dan min dunillah. Oke. Makna ini bisa diterima. Lalu Pak, ada dalilnya nggak Pak? Ya, ada dalam ayat yang lain, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah. Ya, lalu ada juga ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum. Nah, ini sama ya ayatnya. Ini qaulnya Umar Ibnul Khattab di ba'di man tawassa'a fid dunya min ahli iman, kepada orang yang hubbud dunya, kaum mukmin yang hubbud dunya. Aina tadhabu bikum hadhil ayah? Kemana perginya ayat ini dari diri kalian? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Nah, ini kan memberikan peneguhan bahwa makna nafsu ammarah itu bisa dibenarkan. Sehingga tafsir Sahal At-Tustari tadi ketika menafsiri kata Anda dan dengan nafsu ammarah bisu itu makbul, ya, bisa diterima. Nah, ini contoh, ya, bisa Anda kembangkan sendiri dalam contoh-contoh yang lain. Anda boleh juga lihat di dalam ini, ya, grid tafsir nih. gridtafsir.com, nanti Anda cek. Nah, di sini ada tafsir ini Ahlus Sunnah As-Sufi, ya, berarti tafsir-tafsir Sufi, ya. Nanti ada macam-macam di sini tuh. Ikhtar at-tafsir, pilih tafsirnya, ada At-Tustari, ada Sulami, ada Imam Al-Qushairi, ada Al-Baqli, Araisul Bayan, ya. Lalu Ibnu Arabi tadi tafsirul Quran, lalu Ismail Haqqi Ruhul Bayan, Ibnu Ajiba, ini Al-Bahrul Madid, Sufi juga beliau. Makki bin Abi Thalib, ya, tafsir Jilani yang baru, ya. Kemudian ada At-Ta'wilat An-Najmiyah fi Tafsir Al-Isyari As-Sufi, Imam Ahmad bin Umar. Tinggal Anda pilih saja. Nah, lalu dianalisa kira-kira mana yang masuk dahil, mana yang tidak. Tentu di dalam tafsir setebal itu, ya, tidak semuanya dahil, ya. Tentu ada yang
al-asil. Hanya kita butuh tenaga ekstra untuk membaca detail-detail lafdun-lafdun atau kalimatan-kalimatan. Nah, takwilat an-najmiyah ya kita lihat ketika menafsiri Ibrahim ayat 1. Alif lam ra. Dikatakan yushiru bil alif ilal qasam bi alaihi wa na'maihi wa bil lami ila lutfihi wa karamihi wa bir ra'i ilal Qur'an. Yakni berarti maknanya uqsimu alai wa na'mai anna sifata lutfi wa karami iqtadat inzal al-Qur'an. Ini isyari semua makna ini. Wa huwa kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas bidilalatil Qur'an wa ta'limihi wa nurihi wa huluqihi atau wa khalqihi wa hudahu minadz-dzulumat ay wa hiya dzulumatul khalqiyah ila nur ay nurun tujli sifatar rububiyah. Wadzalika anna Allah Ta'ala khalaqa 'alamal ajsad wa ja'ala zubdatahu jismal insan hijaban bin nur sifati ruhil insan wa hiya dzulumat al-khaliqah al-insaniyah. Minadz dzulumatil khaliqah ya khalqiyah, jadi kegelapan makhluk, ilan nur kepada cahaya yang menampakkan sifat rububiyahnya Tuhan. Apa penjelasannya? Dari karena Allah Ta'ala khalaqa alaman ajaz, yaitu ketika Allah menciptakan alam jasad dan menjadikan ya zubdatahu jismal insan, sisa-sisanya, rongsokannya itu jadi sebagai tubuh manusia, hijaban bin nur, ya, sebagai penutup cahaya, sifat ruhil insan, ya, sifat-sifat ruhnya manusia, wahya dzulumatul khaliqah al insaniyah, yaitu gelapnya al khaliqah al insaniyah, ya, sisi kemanusiaan. Wa ja'alal alamina bi dzulumatiha wa anwariha hijaban li nuri sifatil uluhiyah. Nah, ini adalah tafsir Isyari, ya, tafsir Sufi. Nah, apakah tafsir ini termasuk dahil ataukah bisa dikategorikan asil? Ya, Anda lakukan riset ya secara mendalam dengan menggunakan parameter tadi. Kira-kira penjelasan ini masih bisa ditolerir nggak? Masih bisa diterima nggak? Memenuhi dua parameter tadi nggak? Gitu nanti ya. Oh, di sini juga mengutip qala sallallahu alaihi wasallam inna lillahi sab'ina alfa hijabin min nurid dzulmah law kushifat la ahraqat sabahatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu. Nah, ini diminta Anda cek ini hadis benar apa enggak misalnya ya. Kemarin sudah ada caranya bagaimana ngecek sanad dan matan. Nah, itu saya kira tambahannya ya mengenai tafsir Sufi, dan Anda bisa berselancar sendiri dalam website gridtafsir.com atau dalam website-website lain yang menyediakan fasilitas searching kitab secara gratis. Bisa juga langsung download versi PDF-nya. Ada pertanyaan, saya persilakan. Halo, cukup? Insya Allah cukup kayaknya Bapak. Monggo teman-teman kalau yang ada mau. Kelihatannya cukup Bapak, insya Allah. Baik.
Baik, kita akhiri kalau tidak ada pertanyaan lagi. Nah, ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang, pertemuan terakhir ya kalau nggak salah. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bapak. Baik, saya izin ya.